Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novita Asmailahi, di mata kuliah Fisika Dasar 1, materi Impuls dan Momentum. Kita akan bahas impuls dan momentum. Sebenarnya apa sih impuls dan momentum itu? Nah, di sini impuls dan momentum itu tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya ada impuls, pasti ada momentum. Kalau ada momentum, pasti ada impuls. Nah, impuls adalah gaya atau peristiwa adanya gaya yang bekerja pada benda tapi sesaat. Sesaat. Jadi cuma sebentar. Misalnya ada bola dilempar ke kita, kemudian kena badan kita, kemudian jatuh. Jadi mengenai kita tapi sesaat gitu. Kemudian impuls juga didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan ketika gaya tersebut bekerja atau terjadi, yaitu tadi ketika bola dilemparkan kena badan kita kemudian jatuh. Jadi ada waktu sedikit sekali ketika bola itu menempel di badan kita gitu. Contohnya, bola ditendang, bolanya tadinya diam, ditendang dengan kaki, kan bolanya tidak akan terus-terusan nempel di kaki, pasti bola itu nyenggol kaki kemudian terlempar. Nah, itu terjadi peristiwa impuls karena dia cuma sesaat saja nyenggol di kaki kemudian langsung terlempar, sehingga menyebabkan terjadinya impuls tersebut, menyebabkan terjadinya gerakan sebuah benda. Atau juga bola tenis yang dipukul, jadi dipukul sesaat tapi kemudian terlempar jauh, itulah peristiwa impuls. Nah, rumusnya adalah I untuk impuls sama dengan F adalah gaya yang diberikan baik oleh si benda yang bergerak ataupun benda yang memberikan dorongan. Jadi kalau misalnya tadi ada bola yang ditendang, bolanya kan tadinya awalnya diam, kemudian ditendang. Jadi ada gaya yang menendang si bola. Atau bolanya tadi bergerak, kemudian ditendang. Ya, gaya yang dipakai adalah gaya bola yang nabrak ke kaki atau kaki yang menendang ke bola. Yang dipakai adalah kaki yang menendang ke bola sehingga bola tersebut bergerak. Itulah impuls yang dipakai. Ada itu F dikali dengan delta T. Kenapa delta T? Delta T adalah selang waktu. Jadi bukan dia menempel terus-terusan ketika bendanya bergerak nih selama 5 detik. Kemudian waktu yang ketika dia menempel sesaat itu tadi yang menyebabkan dia bergerak, itu waktu yang sebentar itu saja, bukan waktu yang terus-terusan. Jadi dipakainya delta T atau selang waktu. Contohnya, ada bola ditendang dengan gaya 48 Newton. Menempel di kaki itu 0,8 sekon, gak nyampe 1 sekon. Jadi cuma sesaat saja. Kemudian, berapa besar impulsnya ketika bola tersebut menyentuh kaki? Sama, langsung dijawab aja, I sama dengan F dikali delta T, 48 kali 0,8, 38,4 Newton sekon. Itu satuannya. Gampang banget kan, cuman dikalikan saja langsung ketemu hasil impulsnya. Nah, kalau untuk momentum seperti apa? Momentum itu adalah ukuran kesulitan. Jadi sesulit apa benda itu untuk bergerak ataupun dihentikan. Atau juga di sini disebutkan benda bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan benda. Misalnya tadi kan dibilang momentum itu merupakan kesukaran atau sulit atau tidaknya benda itu untuk digerakkan ataupun dihentikan. Misal tadi ada bola ditendang, kemudian langsung terlempar, berarti kan dia mudah. Nah, ada momentum di situ, kemudahan untuk bola tersebut bergerak. Atau ada mobil truk udah didorong sampai habis-habisan tapi dia tidak bergerak, berarti momentumnya lebih besar lagi. Seperti itu. Atau kita langsung masuk ke sini. Secara sistematis, momentum itu ditulis dengan huruf P, sama dengan massa dikali kecepatan dia bergerak. Jadi kalau misalnya momentum benda yang gerakannya pelan, itu berarti kan kecepatannya kecil, massanya besar, momentumnya nanti akan lebih kecil dibandingkan benda yang bisa bergerak cepat dengan massa yang sama gitu. Jadi sulit atau tidaknya benda itu bergerak, itulah yang menentukan momentumnya. Contoh, ada benda massanya 1 ton, geraknya 90 km per jam.
truk lah kira-kira ini ya, tronton. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Tapi kalau misalnya tronton itu kan bergerak karena dia ada dorongan dari mesin. Kita anggap tidak ada dorongan mesin seperti itu. Dia bergerak saja dengan kecepatan 90 km per jam. Masanya 1 ton. Kalau ditanya momentum, langsung saja 1 ton tadi harus dibuat menjadi kilogram terlebih dahulu. Kenapa? Di awal kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Jadi kita sudah tahu secara besaran baku yang dipakai untuk massa adalah kilogram. Langsung masukkan 1000 dikali 25 ribu kilogram meter per sekon. Itu adalah momentumnya. Gampang sekali. Nah, di sini dituliskan peristiwa momentum selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada arus lalu lintas, setiap kendaraan memiliki momentum yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan kecepatan geraknya. Kalau motor, momentumnya mungkin bisa lebih besar. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil dan kecepatan geraknya bisa lebih besar. Kalau misalnya bus di jalanan yang macet akan lebih kecil. Kenapa? Karena ukurannya besar tetapi geraknya lambat. Atau bisa juga motor tadi momentumnya lebih kecil kalau dia karena ukurannya kecil dan dia berjalan dengan lambat. Jadi bergantung dengan massa dan kecepatannya ataupun ukuran dan kecepatannya. Banyak ya, contoh momentum itu ada banyak sekali. Kalian bisa cari-cari sendiri. Pokoknya semua benda yang bergerak itu pasti punya momentum. Dan benda yang bergerak dengan momentum suatu saat dia akan punya impuls. Dia akan menyentuh sesuatu. Nah, di sini ada hubungan impuls dan perubahan momentum. Ternyata dalam fisika, impuls dan perubahan momentum itu sama. Makanya impuls dan momentum itu selalu dijadikan pokok materi pembahasan yang sama. Tugas kalian adalah mencari kesamaan dari impuls dan perubahan momentum secara perhitungan matematis dalam fisika ataupun dalam contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikerjakan ini sebagai tugas bagi mahasiswa. Nah, setelah tugas itu tadi ada juga pembahasan tentang hukum kekekalan momentum. Jadi momentum itu dianggap kekal. Kekal itu abadi. Berarti dia tidak akan berubah. Di sini hukum kekekalan momentum itu bunyinya jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi kita anggap tidak ada dorongan, tidak ada tarikan. Tidak ada gaya yang bekerja dalam sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Berarti ada tabrakan. Jadi kalau ada benda yang kita abaikan dorongan ataupun tarikan ataupun gravitasi, semuanya kita abaikan dalam sebuah benda. Dalam kejadiannya ketika dia tabrakan dengan kecepatan masing-masing, kecepatan sebelum total dari semua benda itu akan sama dengan kecepatan total semua benda ketika setelah tabrakan. Contohnya ada di ilustrasi. Ada benda 1, ada benda 2. Masing-masing punya momentum M1 dikali V1, M2 kali V2. Masing-masing punya kecepatannya punya momentumnya masing-masing. Total yang momentum di sini MV1 ditambah MV2 ini akan sama dengan total ketika mereka sudah tumbukan kemudian balik. Walaupun angkanya nanti berbeda. Misal, yang ini tadinya momentumnya saya anggap 10, yang satu momentumnya 15. Berarti kan totalnya 25. Nah, kedua momentum ini bertumbukan atau tabrakan, kemudian dia kembali masing-masing bergerak. Bisa saja pergerakannya makin lambat atau pergerakannya makin cepat setelah tumbukan itu, bisa saja gitu. Nah, tapi totalnya akan tetap sama 25. Kalau tadi yang di sini 10, di sini 15, di sini misalnya jadi 15, di sini jadi 10. Berarti yang benda kedua jadi lebih lambat, benda pertama jadi lebih cepat. Atau bisa jadi di sini 12,5, di sini 12,5. Kecepatannya jadi sama, tapi kan tetap totalnya adalah 25.
Itu yang dimaksud dengan kekekalan momentum. Jadi momentumnya akan selalu sama, total yang bekerja dalam sistem, baik sebelum ataupun setelah tumbukan. Oke. Nah, penurunan rumusnya didapatkan dari hukum Newton 3. Jadi ada F aksi sama dengan F reaksi. Itulah didapatkan hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian di sini ada di dalam impuls dan momentum juga ada tumbukan. Lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Lenting sempurna itu yang seperti kekekalan momentum tadi. Setelah tumbukan dia masih bergerak kembali. Kalau lenting sebagian, setelah tumbukan salah satu bendanya jadi diam, benda yang satunya tetap bergerak. Kalau tidak lenting sama sekali berarti setelah tumbukan, setelah tabrakan, dua-duanya diam. Itu adalah 3 jenis tumbukan pada materi impuls dan momentum. Nah, di sini saya sudah tuliskan sedikit insight dari tumbukan lenting sempurna, lenting dan lenting sebagian. Yang belum adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tugas mahasiswa adalah membuat review lengkap dari lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Jadi dibuat review lengkapnya. Kalau ini kan saya cuma tuliskan sedikit. Kalian buat review lengkapnya dari tumbukan lenting sempurna, kemudian dilengkapi dengan soal dan pembahasannya. Kalian buat sendiri soal, kemudian kalian jawab sendiri. Itu untuk 3 materi ini. Lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Jadi ada materi lengkap, kalian buat reviewnya, soal, dan pembahasan. Masing-masing sesuai dengan yang nanti kita sepakati. Oke, sampai di sini pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.